li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta Bapak Ibu jamaah yang hadir pada majelis rutin kita kajian Sirah Nabawiyah ini. Semoga Allah senantiasa hujamkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat senantiasa dilapangkan hati kita, dihadirkan kesehatan, kemudahan dalam segala rutinitas kehidupan kita, termasuk juga dalam pekerjaan-pekerjaan kita, menjemput rezeki yang halalan thayyiban untuk mencukupi nafkah kepada keluarga kita. Ini adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Maka ketika kita masih diizinkan pula hari ini, detik ini, untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini adalah bagian dari tanda Allah masih senantiasa hadirkan kebahagiaan untuk kita. Allah inginkan yang baik-baik untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan", barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba ini, yufaqihu fiddin, Allah akan tambahkan kefahaman agama tentang diri kita. Allah akan semakin hujamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah tanda bahwa Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Bahkan insyaallah Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa barang siapa yang senantiasa hidupnya itu hadir di majelis ilmu, tidak lain Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hidupnya itu senantiasa digunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka inilah tanda bahwa Allah inginkan jalan terbaik untuk kehidupan kita. Maka mari bersama-sama kita syukuri kita dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah tanda bahwa Masya Allah, ini tanda kebahagiaan yang hakiki yang akan Allah hadirkan untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah salawat salam senantiasa kita aturkan juga, kita lazimkan, kita dawamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita senantiasa ittiba kepada beliau, hadir di halaqah-halaqah majelis ilmu seperti ini, insyaallah kita pun nantinya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan insyaallah kita pun penuh dengan harap bisa nanti diizinkan bertetangga dengan Rasulullah di surganya kelak. Amin Allahumma amin insyaallah. Salah satu fadilah kita hadir lagi di sini adalah Allah akan semakin hadirkan kelapangan dari segala persoalan hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada mereka berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Insyaallah. Maka insyaallah dengan kita melapangkan majelis-majelis ilmu ini, kita leluasakan untuk kita ajak share kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kerja kita. Insyaallah ini pun akan semakin menghadirkan kelapangan untuk diri kita juga beserta dengan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita masih terus istiqomah untuk belajar tentang sirah Nabawi, sirah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan kita terus belajar sirah ini, inilah yang akan menghadirkan diri kita ini semakin mengenal, semakin memahami siapa sosok baginda Nabi, senantiasa akan semakin mudah menjadikan beliau ini role model akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka inilah kita teladani bersama-sama lewat wasilah sirah Nabi yang kita pelajari hari ini insyaallah.
Sebelum kita masuk di materi kita hari ini, di pertemuan yang ke-19, hari ini nanti kita akan bahas tentang mulai masuk di tahun ke-11 kenabian baginda Nabi SAW. Maka kita coba review sejenak dari apa saja yang sudah kita pelajari di tahun 10 kenabian. Ada peristiwa apa saja yang kemarin sudah kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya di tahun ke-10 kenabian. Bagian yang pertama adalah di tahun ke-10 kenabian, mulai awal-awal tahun ke-10, kemarin kita belajar bahwa baginda Nabi SAW mulai dilepaskan keluar dari masa pemboikotan, dari masa embargo yang mana Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya harus diboikot di Syi'ib Abu Thalib. Ini mulai dibuka, beliau lepas dari pemboikotan, dari embargo ini di tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian pula lah kemarin kita belajar adanya utusan dari kaum Najran yang kemudian 20 orang laki-laki, ya, pasukan berkuda ini kemudian mendengarkan langsung menghadap kepada Rasulullah, mendengarkan kalamullah, ayat suci Al-Quran, dan langsung bersyahadat di depan Rasulullah. Di tahun ke-10 kenabian pula lah kemarin kita belajar tentang peristiwa yang sangat luar biasa bagi baginda Nabi, yakni wafatnya istri beliau, yakni Sayyidah Khadijah, dan juga disusul kemudian wafatnya paman beliau, yakni Abu Thalib. Masya Allah. Dan di tahun ke-10 kenabian kemarin juga kita bahas ada peristiwa bahwa baginda Nabi SAW beliau menikah dengan Saudah binti Zum'ah, dan juga disambung dengan beliau beberapa waktu selanjutnya disambung dengan menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan terakhir di pertemuan kemarin masih di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW hijrah ke Taif, dan alhamdulillah tibalah masanya pada pertemuan kita kali ini. Di episode yang ke-19 ini kita masuk di bab tentang Isra Mi'raj baginda Nabi SAW. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan kita belajar pada hari ini. Allah hadirkan rahmatnya, hudannya, petunjuknya, dan semakin menghadirkan kemudahan demi kemudahan dalam kehidupan kita. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa hadirkan keberkahan kepada para musannif dan muallif kitab-kitab yang senantiasa kita pelajari, sambung menyambung ya kepada Syekh Muhammad Khodari Bek, kepada Syekh Umar Abdul Jabbar, pada gurunya lagi, sambung menyambung sampai kepada para tabi'in, pada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi SAW. Amin Allahumma amin. Isra'uhu wa mi'rajuhu. Isra'uhu, ya, kali ini kita membahas tentang bab menerangkan tentang Isra-nya beliau Nabi SAW, wa mi'rajuhu, dan mi'rajnya baginda Nabi SAW. Fis sanatil hadiyata asyrata. Fis sanati, jadi pada tahun al-hadiyata asyrata, di tahun ke-11 ya kenabian, akramahullahu, jadi Allah memuliakan beliau Nabi SAW dengan sebuah peristiwa yang sangat masyhur sekali, yakni bil Isra'i wal Mi'raji. Bil Isra'i, yakni peristiwa Isra, wal Mi'raji, dan peristiwa Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Fal Isra'u, adapun yang dinamakan dengan Isra, huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi huwa, ya, yang dinamakan dengan Isra tadi, tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, yakni mulai menghadapnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai melakukan perjalanan di malam hari, lailan, pada malam hari, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau Isra ini barulah perjalanan baginda Nabi SAW di malam hari dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Proses perjalanan ini, ya, kurang lebih kalau kita coba gali pelajari berapa jarak tempuhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini kurang lebihnya adalah 1460,3 km perjalanan yang ditempuh, ya, selama proses Isra ini. Kurang lebihnya ada 1460,3 km, dan ini hanya ditempuh, ya, dalam waktu yang sangat sesaat sekali.
Wa mi'raju, dan adapun mi'raj, apa yang dinamakan dengan mi'raj itu? Huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, yaitu sebuah peristiwa naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, pada alam yang luhur, alam yang tinggi. Wa fihi furidati salawatul khamsu. Jadi kalau al-alamil ulwi ini juga bisa dimaksudkan, diterjemahkan sebagai sidratul muntaha. Wa fihi furidati salawatul khamsu, yang mana itu akhirnya diberikan oleh yakni apa, diwajibkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul isra'i 'allamahu jibrilu as-salata wa awqatiha. Wa fi sabihati lailatul isra'i, dan pada pagi hari setelah malam Isra, 'allamahu, maka mengajarlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu, yakni malaikat Jibril, as-salata wa awqatiha, yakni mengajarkan tentang salat dan waktu-waktunya. Jadi sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum proses Isra Mi'raj ini sudah menjalankan salat sejatinya, tapi masih mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu-waktunya masih belum seperti 5 waktu. Tapi ketika selesai Isra dan Mi'raj, pada pagi harinya mulai subuh, mulailah di sana malaikat Jibril langsung memberikan contoh kepada Nabi SAW, mulai dari ini waktunya sholat subuh 2 rakaat, terus kemudian di waktu zuhur malaikat Jibril datang lagi memberikan contoh lagi, sampailah 5 waktu tepat pada waktunya. Terkait dengan kisah Isra Mi'raj ini, Masya Allah, kita juga ambil beberapa referensi dari kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh seorang yang ma'ruf sekali, masyhur sekali, yakni Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tentang Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94. Di sini juga dikisahkan bahwa setelah selesai Isra Mi'raj itu, keesokan harinya, pada pagi harinya, selesai Isra Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah menyampaikan apa saja yang sudah dialaminya. Maka banyak sekali orang Quraisy yang justru ketika mendengar itu sampai memegang kepala. Memegang kepalanya itu saking kagetnya, tapi ternyata bukan kaget takjub kemudian beriman, tapi justru menambah ingkarnya. Bahkan sampai dengan terjadinya peristiwa ini, ketika Rasulullah bercerita, justru disinilah memfilter siapa saja sungguh-sungguh orang yang beriman ataupun orang-orang yang munafik, yang Islamnya itu hanya ikut-ikutan atau imannya yang sungguhan. Maka selesai proses Isra Mi'raj inilah banyak sekali kaum muslimin yang justru murtad, kembali keluar dari ajaran Islam. Dan kemudian berbondong-bondonglah para sahabat bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bertanya, apakah kau juga percaya dengan peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah? Pada saat itu Abu Bakar belum sampai berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian menjawablah Abu Bakar As-Siddiq ini dengan sangat tegas, sungguh aku percaya kepada berita dari langit. Jadi berita dari langit saja, firman Allah saja aku percaya. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis saja aku tidak percaya? Jadi saat itu Abu Bakar itu sangat langsung dengan keimanan yang kokoh, beliau sangat percaya dengan jika benar itu berita dari Rasulullah, beliau sangat percaya. Maka disinilah awal beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan gelar dapat dipercaya, gelar As-Siddiq yang sangat jujur, insyaallah. Dan peristiwa Isra ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Isra ayat 1 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi.
Masjidil Aqsa ini juga bagian dari ya Masya Allah tempat suci yang sangat diberkahi. Jadi kalau dalam Islam itu ya ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Ini termasuk masjid-masjid yang sangat dimuliakan. Maka kondisi kita saat ini juga sungguh-sungguh ya kita sedang diuji. Bagaimana Masjidil Aqsa saat ini di Palestina ya sedang di masa yang sangat luar biasa. Maka kita lanjutkan terlebih dahulu ayat ini. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Insyaallah. Artinya dari ayat sini pula kita juga ya semakin ya memahami bahwa Masjidil Aqsa ini bukan sekedar masjid untuk sholat biasa, tapi ini adalah tempat yang sangat mulia dan juga sangat diberkahi. Bahkan di sanalah proses Isra inilah baginda Nabi setelah tiba di Masjidil Aqsa, beliau melakukan sholat 2 rakaat yang mana di dalam beberapa riwayat disebutkan barisan para yang nabi terdahulu ikut menjadi makmum di sana. Barisan para malaikat-malaikat ikut menjadi makmum Nabi SAW. Maka ketika kondisi Masjidil Aqsa saat ini, ketika bangsa Palestina saat ini yang seharusnya menjaga Masjidil Aqsa saat ini masih sedang diuji, maka mari bersama-sama kita berdoa pula untuk saudara-saudara kita, ya saudara sama muslim kita yang saat ini sedang menghadapi satu fase yang sangat ujian yang sangat dahsyat luar biasa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, saudara-saudara muslimin wal mujahidin fi Palestina, dan juga barisan dari mereka-mereka yang jihad, yang pertahankan tanah airnya di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Ya Allah, hujamkanlah dalam iman mereka, anzilis sakinah, turunkanlah ketenangan, ketentraman ala qulubihim, atas hatinya, wa wahid sufufahum, dan satukanlah dalam barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, lemahkanlah, kalahkanlah, hancurkanlah kaum-kaum kufar dan kaum-kaum musyrikin. Amin Allahumma amin. Berikutnya kita belajar beberapa hikmah dari proses Isra Mi'raj baginda Nabi SAW ini. Jadi ketika baginda Nabi SAW ini sedang ya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ya Masya Allah, ada beberapa hikmah yang Allah itu perlihatkan kepada Nabi SAW di masa perjalanannya. Yang pertama adalah baginda Nabi SAW ini diperlihatkan oleh Allah sekelompok manusia yang bercocok tanam, lalu langsung bisa dipetik, langsung bisa dituai, langsung bisa dipanen. Maka kemudian Rasulullah SAW ya bertanya kepada malaikat yang menyertai Rasulullah, yakni malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun menjelaskan, ya, mereka ini adalah hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang suka menginfakkan harta bendanya untuk menegakkan kalimat Allah, mensyiarkan keagungan Allah dan beramal soleh. Jadi di sini ternyata ada hikmah juga untuk diri kita. Bagi orang-orang yang senang sekali menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, untuk menegakkan ya Masya Allah syiar dan keagungan Allah, suka beramal soleh, ini dikiaskan, ditunjukkan. Baginda Nabi SAW melihat laksana umat-umat yang dia itu ya bercocok tanam, langsung kemudian bisa dipetik hasilnya. Jadi langsung bisa mendapatkan fadilahnya, bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian masih di perjalanan, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mencium aroma yang sangat wangi sekali. Wanginya itu sampai menusuk, ya, sampai wanginya itu tajam sekali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini aroma dari mana? Ternyata ini adalah aroma dari makamnya Siti Masyitoh. Kalau kita pernah mendengar kisahnya, Siti Masyitoh ini adalah seorang perempuan. Beliau itu dulunya adalah yang membantu nyisir, ya, nyisirin rambutnya putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya itu jatuh, kemudian Siti Masyitoh ini mengucap Bismillah. Kemudian putrinya ini kaget, kok engkau menyebutkan nama Tuhan selain ayahku? Dilaporkanlah kepada ayahnya, dilaporkanlah kepada Fir'aun. Maka dimintalah Masyitoh ini untuk memperbaiki kalimatnya agar menyeru bahwa Fir'aun itu Tuhannya. Tapi dengan teguh imannya Siti Masyitoh ini,
beliau rela harus ketiga anaknya itu dilemparkan ke dalam bejana yang sangat panas, digoreng, Masya Allah. Sampai beliau pun juga harus dilemparkan, diuji agar ya gugur imannya. Tapi ternyata Masya Allah, atas keteguhannya inilah beliau ini ya ditunjukkan betapa luar biasa aroma wanginya ini sampai ya tercium oleh Rasulullah SAW saat perjalanan Isra, ya Masya Allah. Kemudian ada lagi ya tentang Rasulullah SAW itu diperlihatkan ada sekelompok manusia yang memukul-mukul kepalanya sendiri sehingga hancur luluh, tetapi sekejap kemudian untuk kembali dihancurkan kembali, ya runtuh lagi, dihancurkan kembali kepalanya, kemudian ya kembali lagi. Padahal ya sekelompok orang ini terus merasakan kesakitan. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi, ya Jibril, siapakah mereka ini? Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, merekalah ya perumpamaan segolongan umat Muhammad yang suka mengulur-ulur waktu sholat sampai akhirnya habis waktu sholat yang ditentukan. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa proses Isra dan Mi'raj ini erat kaitannya pula dengan perintah sholat. Isra dan Mi'raj ini pula erat kaitannya dengan ya rangkaian amalia ibadah kita sehari-hari. Seberapa keteguhan kita dalam mengamalkannya. Dan masih dalam perjalanan ini pula Rasulullah SAW kemudian diperlihatkan dengan orang-orang yang memakan kayu berduri serta batu yang panas yang membara ya dari neraka Jahim. Lalu ya kembali lagi Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa mereka? Kemudian malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah perumpamaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Jelas mereka termasuk orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Masya Allah. Dan masih banyak lagi sejatinya ya beberapa hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di proses peristiwa perjalanan Isra Mi'raj ini. Salah satunya adalah ketika ya Masya Allah Rasulullah SAW ya menyaksikan ada kayu yang berduri melintang di tengah jalan, ya kemudian siapa yang melaluinya pasti akan ditarik dan dikaitkan sehingga pakaiannya akan koyak. Maka Rasulullah bertanya, ini atas golongan siapakah ini? Maka Jibril pun menjawab, itulah suatu perumpamaan dari golongan umat Muhammad yang suka membuat kekacauan dan suka duduk-duduk di tepi jalan sehingga mengganggu orang-orang yang melewati jalan itu. Bahkan juga di sini ya Masya Allah disebutkan adanya Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang yang memotong lidah dan bibirnya dengan gunting besi. Seketika itu langsung lidahnya setelah putus ya mengeluarkan darah kesakitan untuk kembali, digunting lagi sampai kemudian ya harus kembali lagi, digunting lagi terus menerus. Masya Allah. Dan penderitaan sangat luar biasa. Maka Rasulullah bertanya kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini golongan siapakah mereka? Mereka adalah perumpamaan dari golongan manusia yang suka memberi nasihat, tapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut seperti yang ia nasihatkan. Masya Allah. Semoga kita terjaga dari ya golongan orang-orang ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan juga ya satu lagi ya kita tambahkan, sebenarnya ada banyak sekali tapi kita coba tambahkan satu lagi ya. Selanjutnya Nabi SAW ini juga menyaksikan ada seorang laki-laki yang memikul beban kayu, yang kayu ini semakin dipikul ternyata bebannya itu semakin bertambah. Tapi uniknya adalah ya Rasulullah ini sampai heran. Ketika kayu itu sudah semakin bertambah berat, dia nggak kuat untuk berjalan, dia masih mengambil kayu lagi untuk ya dibawa lagi seterusnya sampai orang ini sungguh-sungguh tidak kuat untuk berjalan. Kemudian ya bertanyalah Nabi SAW ini kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini perumpamaan untuk golongan siapa? Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam pun menjawab, dialah gambaran orang yang suka menerima amanah orang lain. Maksudnya adalah siapa? Orang-orang yang senang dengan jabatan tapi ternyata tidak mau menunaikan kepada yang berhak. Dia suka dikasih amanah tapi tidak menjalankan amanahnya ini dengan baik. Maka dikiaskan tadi dalam proses Isra, baginda Nabi SAW diperlihatkan orang yang dia itu memikul kayu, kayunya itu semakin dipikul semakin bertambah beratnya. Semakin dia nggak kuat tapi malah nambah lagi kayunya. Semakin nggak kuat jalan, nambah lagi kayunya. Dan dia tersiksa dengan dirinya sendiri. Ternyata
pada siapa tadi? Golongan kepada siapa? Ternyata inilah orang-orang yang suka sekali dengan posisi kedudukan, jabatan, sebuah amanah, tapi dia nggak bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Sesungguhnya dia itu sedang menyiksa untuk dirinya sendiri. Dan sesungguhnya terkait dengan amanah kedudukan itu pertanggungjawabannya sangat luar biasa. Maka inilah sebagian yang bisa kita ambil ya, Masya Allah, hikmah dari proses Isra Mi'raj baginda Nabi SAW. Semoga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW untuk diajarkan, disampaikan kepada umat-umatnya agar lebih berhati-hati kembali, agar diri kita tidak terjerumus masuk ke dalam bagian golongan orang-orang ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat ya. Semoga kita masih diizinkan untuk bisa berjumpa di kajian pertemuan selanjutnya untuk lebih dekat lagi, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih mengenal lebih dekat lagi dalam perjalanan ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Sairin ya, ada satu makalah yang sangat luar biasa dari ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini terkait dengan keletihan dan juga kenikmatan ya. Dan ini pas sekali ya momennya. Di waktu istirahat ya harusnya kita melepaskan ya keletihan ini untuk nikmat-nikmatnya kita ini ya. Masya Allah, luar biasa gitu ya, Masya Allah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau ya berkata, sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan itu akan hilang dan tinggallah nanti pahalanya, dan kenikmatan melakukan maksiat akan hilang dan tinggallah hukumannya. Maksudnya apa? Jadi keletihan kita ini dalam bekerja, keletihan kita ini dalam majelis ilmu, keletihan kita ini dalam hal-hal ketaatan, Masya Allah, ini hanya sementara. Ini nanti akan mengendap, bahkan membesar menjadi ya Masya Allah, suatu yang luar biasa nanti di akhirat, pahala untuk kita. Dan sesungguhnya kenikmatan sesaat, kenikmatan dalam hal ketidaktaatan, dalam maksiat, itu hanyalah sesaat, akan hilang dan nanti akan tersisa hukumannya yang Masya Allah. Na'udzubillah, semoga kita terjaga akan tidak masuk dalam golongan ini semuanya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.